Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi di acara Product Knowledge di Miracle Seven Family ya. Pada malam hari ini spesial kita akan membahas mengenai satu produk yang baru launching di Atomi Indonesia. Saya percaya beberapa dari Anda mungkin sudah mengenal produk ini, mungkin sudah tahu, sudah mempelajari ya, tetapi saya percaya juga masih banyak yang mungkin bertanya-tanya ya, produk yang baru ini fungsinya untuk apa ya, dan apa sih kehebatan atau kelebihan dari produk yang baru launching di Atomi Indonesia ini. Nah, tanpa memperpanjang lebar lagi, pada malam hari ini saya akan sharing screen saya dulu. Baik, ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai Atomi 100% pure spirulina. Ya, jadi Bapak dan Ibu kalau bisa lihat dari nama produknya sendiri kita sudah tahu produk ini adalah 100% spirulina murni. Ya, jadi tidak mengandung campuran-campuran yang lain, tidak mengandung bahan atau suplemen yang lain yang ditambahkan di dalam spirulina ini ya. Dan ini mengandung 100% murni spirulina yang mengandung klorofil alami ya. Di dalam satu botolnya terdapat 120 kapsul ya, di mana setiap kapsul itu memiliki berat kandungan spirulinanya adalah 400 mg ya. Jadi ini sangat luar biasa ya, sangat detail sekali. Di dalam satu kapsul kita bisa langsung tahu ada berapa miligram spirulinanya ya. Karena kita harus tahu spirulina ini isinya berapa ya, dan berapa daily intake atau konsumsi harian kita dengan dosis yang masih batas kewajaran dan yang efektif untuk tubuh kita. Nah, saya akan mengupas lebih dalam mengenai kehebatan dari spirulina yang ada di Atomi ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu perlu mengetahui sedikit sejarah latar belakang atau pengetahuan tentang spirulina ya. Apa itu spirulina? Spirulina itu adalah ganggang hijau kebiruan ya, yang sudah lama ada di muka bumi ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, spirulina itu warna dasarnya kalau Anda menggunakan mikroskop ya, yang bisa melihat kepada sel, maka Anda akan melihat warna dia hijau kebiruan dan berbentuk spiral ya. Dia berbentuk spiral dan panjangnya hanya tidak lebih dari 1 mm ya. Jadi dia kecil sekali ya. Sulit untuk dilihat dengan mata kasat mata seperti itu ya. Anda membutuhkan mikroskop untuk melihat ya. Dan dia memiliki memang pigmen warna hijau kebiruan ya, hijau kebiruan. Nah, ini yang membuat dia berbeda ya dan unik, dan dia sendiri bukan kategori tanaman ya. Spirulina itu lebih menyerupai adalah mikroba ya, atau hewan lah, sejenis binatang begitu ya. Nah, dan dia sudah ada di muka bumi ini sudah lama sekali ya, sudah lama sekali, dan makanya kandungan spirulina tidak ada di tumbuhan ya, tidak ada di tumbuhan karena dia memang bukan sejenis tumbuhan ya. Nah, dia itu harus berkembang biak di air yang sifatnya basah atau air alkali ya. Jadi kalau air alkali di mana spirulina yang ada di Atomi ini dikembangbiakan di pH antara 9 sampai 10 ya. Jadi sekitar air basah. Kita tahu ya kalau dari pH 9-10 itu sifatnya adalah basah. Nah, lalu makanan super ya, atau biasa dalam bahasa Inggris kita sering dengar superfood ya. Nah, ini sudah melalui begitu banyak riset dan penelitian tentang superfood ini, bahwa memang spirulina ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat lengkap sekali ya, dan juga sebagai sumber protein terbaik. Kita tahu bahwa tubuh kita sebagai manusia kita membutuhkan protein setiap harinya ya, karena apapun di tubuh kita itu proses metabolisme dan sebagainya membutuhkan protein ya, sehingga kita membutuhkan asupan protein yang cukup, dan protein yang terkandung di dalam spirulina ini jauh lebih luar biasa dan lebih banyak daripada daging-daging yang mungkin kita tahu ya, daging merah mengandung banyak sumber protein ya, tetapi di dalam spirulina ini mengandung protein lebih banyak, jauh lebih banyak dari berkilo-kilogram daging merah ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, jadi kenapa disebut superfood, karena hanya dengan
jumlah yang sedikit saja, tetapi sudah bisa memberikan asupan protein untuk tubuh kita berbanding dengan daging hewan yang berkilo-kilogram. Ya, jadi Bapak Ibu, ini bahkan menurut WHO dan Badan Pangan Dunia, ya, FAO Food Organization yang ada di United Nations, mereka bahkan mengatakan bahwa spirulina ini sangat cocok apabila suatu hari di dunia ini menderita kelaparan, ya, adanya world hunger. Nah, jadi apabila terjadinya seperti itu, bahkan orang bisa bertahan hidup hanya cukup mengkonsumsi spirulina saja. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kenapa dia disebut sebagai makanan super atau superfood. Karena memang kandungan nutrisi dan gizi yang terkandung di dalamnya itu benar-benar bisa mencukupi ya kondisi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh kita. Makanya bagi negara-negara khususnya ya yang malnutrisi, ya, pernah ada satu riset di negara Indonesia, Bapak Ibu, makanan di Indonesia itu beraneka ragam, ya, sangat banyak sekali jenisnya. Rumah makan mewah-mewah kita lihat, tetapi aneh Bapak dan Ibu, menurut data Badan Pangan Dunia, Indonesia termasuk negara yang berkategori malnutrisi. Masih banyak orang yang kekurangan gizi, Bapak dan Ibu. Nah, ini sebabnya kenapa saya sangat senang sekali Atomi Indonesia mengeluarkan produk spirulina ini, di mana kita bisa membantu untuk meningkatkan ya gizi orang-orang di sekeliling kita. Ya, apalagi kita tahu masyarakat di Indonesia strata sosialnya tidak merata, ya, ada yang mungkin sangat kaya sekali, ada yang sangat miskin sekali, ya, di mana mereka bahkan untuk makan yang secara normal dan wajar saja satu hari 2 kali saja, syukurlah bisa 2 kali, 1 kali saja mungkin sulit Bapak dan Ibu. Nah, dengan adanya spirulina ini yang bisa memberikan asupan nutrisi yang sangat luar biasa, nah saya percaya ini bisa menjadi salah satu solusi ya untuk mengatasi kekurangan gizi yang ada di negara kita. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, dia mengandung 60%-nya itu adalah protein. Sebenarnya kalau dari riset yang saya baca, bahkan bisa mencapai 60 hingga 70% isinya itu adalah protein. Jadi tinggi sekali Bapak dan Ibu ya. Dan beberapa nutrisi penting yang nanti Anda akan lihat ya sambil kita belajar, slide-slide berikutnya Anda akan melihat nutrisi-nutrisi, vitamin-vitamin apa saja yang ada di dalam kandungan spirulina ini ya. Nah, ini sudah ditetapkan sebagai future food ya, makanan masa depan oleh WHO dan FAO. Ini adalah Badan Kesehatan Dunia dan Badan untuk Pangan ya, Badan Pangan Dunia. Dan juga bahkan diberikan kepada anak-anak yang kekurangan gizi oleh UNICEF ya. Jadi apa yang tadi saya sudah sampaikan sudah tertera ya di slide ini. Dan juga Bapak dan Ibu, ini yang luar biasanya lagi, disetujui oleh NASA. NASA itu adalah badan di Amerika yang pergi ke antariksa ya, yang melakukan penelitian angkasa luar begitu ya. Jadi mereka mengirim astronot dan sebagainya. Nah, astronot ini tidak mungkin membawa makanan yang kompleks ya, makanan yang berat-berat ya, atau yang ribet-ribet seperti kayak di orang Indonesia gitu ya, harus membawa makanan yang banyak bumbu-bumbu. Nah, astronot harus makan makanan yang praktis tetapi padat gizi. Nah, ini spirulina sudah disetujui oleh NASA sebagai makanan potensial untuk space traveling ya, perjalanan antariksa ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini di bawah saya cantumkan linknya untuk Anda kalau mau bukti dari apa yang saya omong ya. Di situ sudah ada 2 link, salah satunya adalah riset tentang spirulina sebagai makanan masa depan ya, di mana memang kandungannya luar biasa sekali. Nah, satu link lagi adalah dari NASA ya. Ini adalah salah satu artikel resmi dari NASA yang bisa dipublis untuk umum baca, dan ini adalah dari kontraktor yang memasukkan spirulina ke NASA sebagai perlengkapan makanan para astronot ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya cantumkan link di sana supaya saya ngomong ada dasarnya Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan cuma asal ngecap ya. Ini superfood dari mana buktinya? Silakan Anda baca sendiri, artikelnya lengkap sekali ya. 2 hari yang lalu saya 1 harian mempelajari tentang spirulina, segala jurnal medis saya baca-baca ya, lalu riset-risetnya juga saya pelajari, dan memang saya menemukan ini luar biasa sekali mengenai spirulina ya. Nah, lalu bagaimana dengan spirulina yang ada di Atomi? Nah, spirulina yang ada di Atomi ya, saya mungkin
kesulitan mencari sumber yang bahasa Indonesia yang sebagus ini karena tidak ada ya, hanya teks-teks aja. Maaf kalau saya harus menampilkan dalam bahasa Inggris karena saya ambil ini dari channel Atomi yang ada di Amerika ya. Jadi saya mengambil dalam bahasa Inggris, tapi tidak apa-apa, saya akan terjemahkan buat Anda ya. Nah, di mana Bapak dan Ibu, ini adalah tempat pembiakan spirulina yang ada di Hawaii ya, di mana lokasi kolam-kolam spirulina ini adanya di pulau terbesar di negara bagian Hawaii, Amerika Serikat ya. Dia adanya di Samudra Pasifik ya, di tengah-tengah Samudra Pasifik ada kepulauan Hawaii. Kalau Anda tahu dulu Perang Dunia Kedua itu pecah karena itu ya, di bom ya, di Hawaii yang pertama, Pearl Harbor ya, kalau Anda nonton filmnya Pearl Harbor. Nah, itu ada satu pulau, ada banyak pulau-pulau Hawaii itu. Nah, salah satu pulau yang terbesar adalah Pulau Kailua Kona ya. Jadi di situ di daerah itu namanya Kona. Nah, disitulah ditempatkan kolam-kolam untuk pembiakan spirulina yang Atomi gunakan untuk memproduksi spirulina yang kita bisa konsumsi saat ini ya. Nah, kenapa dia harus memilih jauh begitu? Nah, ternyata setelah saya melakukan studi Bapak dan Ibu, di Amerika ini ternyata adalah tempat pembiakan atau studi tentang spirulina yang tertua Bapak dan Ibu ya. Jadi mereka sudah mempunyai proses research and development yang cukup lama ya, mempelajari tentang keunggulan spirulina ya, kandungannya dan sebagainya. Mereka sudah sangat paham sekali dan baru pada akhirnya banyak negara juga ikut membiarkan ya. Tetapi ini yang tertua ada di Amerika Serikat. Dulu mereka ada di dataran ya, di benua Amerika, tapi akhirnya tahun 83 dipindahkan ke Kepulauan Hawaii ya. Jadi mulai dari tahun 83 dikembangkan di Pulau Kailua ini, dia tepatnya lokasinya di Kona ya. Nah, itu mereka membuat satu kolam yang cukup besar sekali. Itu luasnya sekitar 360 meter persegi. Ya, itu luas sekali Bapak dan Ibu ya. Sekitar 36 hektar begitu ya, 36 hektar kolam untuk pembiakan, dan di situ ada departemen-departemennya ya, kantornya untuk R&D ya, laboratoriumnya dan sebagainya. Dan juga telah mendapatkan sertifikat GMO free ya. Sertifikat GMO free ini apa artinya GMO Bapak dan Ibu? Ya, ini adalah genetic modified organism ya. Artinya spirulina ini tidak dikembangbiakan secara rekayasa genetik ya. GMO free artinya benar-benar ini alami, natural, tidak menggunakan rekayasa genetik atau biasa orang umum mengerti tentang cloning ya, tidak digunakan seperti itu. Jadi ini benar-benar pure alami dan memang benar-benar kenapa harus dipilih di Hawaii. Nah, kemarin saya juga mencari tahu ya, kenapa spirulina ini kok Atomi ngambil yang di Hawaii gitu loh. Dan kenapa pemerintah Amerika memindahkan ini ke Hawaii gitu loh. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, kita tahu Hawaii itu ada banyak volcano atau gunung berapi ya, di mana banyak bekas letusannya, dan itu lava-lava yang tertinggal meninggalkan mineral yang sangat tinggi Bapak dan Ibu ya, dan itu ada masuk ke dalam daratan maupun ke laut mereka ya. Jadi sangat-sangat tinggi akan mineral Bapak dan Ibu. Nah, sedangkan kita tahu spirulina ini tumbuh, makanannya dia butuh mineral yang tinggi ya, dan juga dia membutuhkan air iklim tropis dan air yang sifatnya basah atau pH-nya 9 sampai 10 ya. Jadi ini adalah tempat atau lokasi yang paling cocok untuk pembiakan spirulina. Ditambah lagi Hawaii curah hujannya sedikit ya. Curah hujannya sedikit dan panas mataharinya itu lebih banyak. Nah, sehingga untuk proses fotosintesis daripada si spirulina ini untuk berkembang biak itu jauh lebih baik ya, jauh lebih baik karena dia dibiarkan dengan sinar matahari. Makanya kalau Anda lihat dari foto, kenapa itu terbuka kolamnya ya dengan curah hujan dan paparan matahari yang natural, yang alami ya, tidak ada ditutup-tutupi. Karena kenapa? Memang mereka perlu ditumbuhkan dengan sinar matahari. Ya, jadi kalau dikembangbiakan di tempat yang hujan mulu, ya malah nggak cocok Bapak dan Ibu ya. Justru dia harus mencari tempat yang panas gitu ya. Nah, di Hawaii ini curah hujannya sedikit, mataharinya juga cukup bagus ya, sunshine-nya, dan juga mineralnya tinggi ya. Lautnya bersih ya, di sekitar situ lautnya sangat biru sekali, bersih sekali, dan air alkali ya. Jadi
kondisi-kondisi geografis yang menentukan bahwa Hawaii ini adalah tempat yang cocok untuk dibuatkan kolam seperti ini. Nah, itu sebabnya kenapa pemerintah Amerika memindahkan pembiakan spirulinanya ke pulau di Hawaii ini, ya. Jadi itu alasannya yang mungkin tidak dijelaskan detail di sini, tetapi berdasarkan riset dan sebagainya saya paparkan kepada Anda sebagai satu pengetahuan tambahan, ya, supaya kalau Anda mungkin ditanya kenapa yang dari Hawaii yang terbaik, ya, kenapa nggak di tempat yang lain, karena ada negara lain juga memproduksi spirulina, ya. Nah, Anda saat ini bisa menjelaskan kepada mereka, ya. Nah, karena kaya akan mineral dan sebagainya, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita tahu bahkan di Atomy punya spirulina sudah mendapatkan paten, ya. Patennya untuk apa? Adalah paten teknologi untuk proses mikroalganya, ya. Jadi paten untuk memproses spirulina dari pemanenan, ya, saat mereka siap untuk diangkat sampai kepada menjadi bubuk atau kapsul, ya. Jadi spirulina itu sebenarnya bentuknya ada dua, ada yang berbentuk tablet atau berbentuk powder, ya. Yang Atomy jual adalah berbentuk powder, ya, karena powder lebih gampang dan lebih multifungsi untuk Anda bisa olah menjadi makanan atau minuman, atau di Atomy kita tahu, ya, kita menggunakan masker spirulina. Nah, itu akan lebih gampang dan lebih praktis untuk Anda gunakan. Bahkan kemarin saya sempat mencari-cari, lihat-lihat, ternyata ada orang membuat satu minuman sehat dari spirulina, ya, seperti smoothies begitu, ya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi spirulina itu memang mempunyai banyak sekali produk turunannya, ya, produk turunannya yang kita bisa gunakan untuk bukan hanya cuma dari segi kesehatan, tetapi dari kecantikan juga kita bisa dapatkan manfaat dari spirulina, ya. Nah, ini adalah beberapa nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalamnya, ya. Ada 18 asam amino. Nah, ini luar biasa sekali Bapak dan Ibu, ya. Jadi asam amino ini saya bahkan tahu banyak dulu perusahaan sempat menjual produk yang berfokus kepada asam amino gitu, ya. Dia menjual satu produk yang mengandung asam amino dan itu saja laku sekali gitu loh. Nah, saya bilang, ya, ngapain susah-susah jual produk yang asam amino, sedangkan spirulina yang ada di Atomy ini karena dia 100% spirulina murni, itu asam aminonya sudah sangat lengkap sekali. Ya, kalau Anda mau rajin, ya Bapak dan Ibu, ya, silakan di Google satu persatu, ya. Isoleucine untuk apa, leucine untuk apa, lysine untuk apa, methionine untuk apa, dan sebagainya. Ya, kalau Anda rajin, silakan Anda capture gambar ini, lalu Anda Google aja satu-satu. Anda akan kaget betapa asam amino ini sangat-sangat penting buat tubuh kita, ya. Selanjutnya dia mengandung 15 jenis asam lemak penting. Nah, kalau kita mendengar lemak, kita jangan kaget Bapak dan Ibu, ya. Tubuh kita itu memang membutuhkan lemak, tetapi lemak yang jenis apa dulu, ya. Kalau lemak yang merusak, jelas lah, ya, itu kita tidak membutuhkan. Tetapi kalau lemak baik, ya, itu tubuh kita membutuhkan Bapak dan Ibu. Karena semua kayak contoh di otak. Otak itu membutuhkan lemak Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada lemaknya, maka otak itu akan kering, ya. Juga sendi, persendian di seluruh tulang-tulang kita, ya, pertemuan tulang ke tulang itu ada sendi. Nah, itu semua juga membutuhkan pelumas yang namanya minyak, ya. Jadi lemak Bapak Ibu. Nah, itu juga dibutuhkan. Nah, dari 15 jenis ini ada beberapa yang memang umum atau mungkin sering Anda dengar, ya, seperti DHA. Nah, DHA ini Bapak dan Ibu, ini adalah asam lemak yang dibutuhkan untuk apa? Untuk otak. Ya, dan itu ada di dalam spirulina. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya anak pengen sekolahnya pinter anaknya, ya, atau Anda juga pengen lebih pinter gitu, ya, mungkin masih bisa lah sel otak Anda berkembang, ya. Nah, minumlah spirulina karena spirulina ini memiliki DHA yang memang dibutuhkan oleh otak kita, ya. Dan juga di situ ada alpha linolenic acid dan gamma linolenic acid atau disingkat ALA dan GLA. Nah, dua ini adalah asam lemak yang penting sekali Bapak dan Ibu, ya, khususnya GLA ini, ya. GLA ini adalah memiliki fungsi untuk antioksidan Bapak dan Ibu, ya, untuk apa? Khususnya ibu hamil ini sangat membutuhkan yang namanya GLA, ya. Dan juga untuk orang yang punya radang sendi, ini GLA sangat bagus sekali. Yang tadi saya ada cerita tentang cairan-cairan di sendi, ya, yang mencegah bergesekan antara tulang ke tulang. Nah, GLA inilah fungsinya
asam lemak yang dibutuhkan oleh persendian kita. Ya, jadi kalau Anda punya permasalahan dengan radang sendi, nah ini sangat bagus sekali dan dia ada sifat antiinflamasi juga. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini adalah 15 jenis asam lemak satu persatu. Sekali lagi kalau Anda juga rajin boleh Anda pelajari ya. Dan ada 13 kandungan mineral di dalamnya ya. Ada kalsium, ada besi, ada magnesium, mangan, fosfor, potasium. Oh, lengkap sekali Bapak dan Ibu. Ini banyak sekali ya. Dan juga 12 jenis vitamin, beta karotin, asam folat, vitamin E, vitamin K, B1, B2, B6, B12, vitamin C, vitamin A, niacin, vitamin D. Lengkap sekali Bapak dan Ibu ya. Anda ini seperti kayak beli kalau minum spirulina itu serasa minum multivitamin Bapak dan Ibu ya, begitu banyak ya. Dan yang lebih hebatnya lagi adalah dia mengandung 5 jenis antioksidan yang berbeda. Yang pertama adalah beta karotin, yang kedua klorofil, yang ketiga karotenoid, yang keempat ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh si spirulina, yaitu picosanin, dan yang kelima adalah SOD ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah kelima jenis antioksidan yang sangat powerful sekali ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Anda kalau membaca ini semua ya dari segi spirulina saja itu sudah mencakup begitu banyak nutrisi yang berbeda-beda dan begitu banyak yang penting buat tubuh kita. Ya, dia bisa bagus untuk otak kita, bagus untuk jantung kita, ya, bagus untuk antioksidan buat tubuh kita, melengkapi vitamin yang begitu lengkap. Wah, ini luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi spirulina itu benar-benar memang cocok lah disebut sebagai superfood ya, dan benar-benar memang bisa melengkapi kekurangan gizi yang ada di sekeliling kita Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kita akan mempelajari tentang antioksidan yang ada di spirulina ya. Nah, di mana picosanin. Nah, tadi saya udah bilang picosanin ini hanya ada di spirulina. Dia tidak ada di alga atau ganggang jenis yang lain. Hanya ada di spirulina ya. Nah, di mana diukur di dalam 100 gram spirulina mengandung 8.000 mg. Tinggi sekali Bapak dan Ibu ya. Nah, fungsinya untuk apa? Dia meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dan berfungsi sebagai antiinflamasi ya. Ini adalah sifat dari psikosianin ya. Nah, yang kedua adalah SOD. SOD-nya mengandung 6.000 unit per 100 gram spirulina ya. Dan fungsi SOD kita sudah tahu, superoxide dismutase ya, itu mengurangi radikal bebas di dalam tubuh kita. Kita tahu Bapak dan Ibu ya, setiap hari kita terpapar dengan radikal bebas. Setiap kita pergi keluar dari rumah, bahkan di rumah kita sendiri juga mungkin ada radikal bebas Bapak dan Ibu ya. Dan radikal bebas itu bisa dalam bentuk apa saja ya. Seperti radiasi itu pun juga mengeluarkan radikal bebas ya. Polusi udara itu juga ada radikal bebas. Nah, ini semua kita terpapar dan kita membutuhkan SOD untuk menangkal Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga adalah klorofil. Ya, kita tahu klorofil itu memberi warna hijau ya, kayak yang Anda lihat dari spirulina kelihatan warna dominannya adalah hijau ya. Nah, itu adalah klorofil yang membuat mata kita melihat warnanya hijau. Kalau psikosianin dia lebih kepada biru ya Bapak dan Ibu. Jadi biru kehijau-hijauan itu memang warnanya spirulina. Nah, jadi klorofil ini fungsinya apa? Dia bisa memberikan efek detoksifikasi ya, proses pembuangan racun dan khususnya di bagian lever, di bagian hati kita ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda yang ingin melakukan detoksifikasi tubuh ya, saya sarankan Anda juga bisa konsumsi spirulina ini sebagai satu tambahan ya untuk membantu proses pengeluaran racun dalam tubuh Anda. Dan tentu kalau kita tahu pengeluaran racun itu bukan hanya lever saja, tetapi juga Anda yang punya masalah di kulit, contoh dengan jerawat ya, itu sangat terbantu sekali dengan Anda mengkonsumsi spirulina ini ya, karena dia akan mengeluarkan kotoran-kotoran dan racun sebagainya ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda pengen mendapatkan energi yang tinggi ya, nah inilah Bapak dan Ibu ya, psikosianin ini juga memberikan energi yang lebih kepada tubuh Anda. Jadi buat Anda yang orang misalkan pengen mengurangi berat badan ya, tetapi nggak pengen lemes gitu ya karena tidak mau makan, nah Anda konsumsi spirulina ini akan memberikan energi buat tubuh Anda sehingga Anda bisa beraktivitas tanpa merasa lemas ya. Nah, itu adalah kelebihan daripada spirulina sebagai makanan penambah energi Anda ya. Oke.
Nah, juga di sini adalah sama ya, yang bahasa Inggrisnya tadi ya saya hanya terjemahkan saja ke dalam bahasa Indonesia supaya Anda bisa lebih mengerti dan saya menjelaskan lebih panjang lebar ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi dia benar-benar mengandung nutrisi yang luar biasa sekali ya, selain mengandung tinggi protein, mengandung asam lemak yang sangat penting buat tubuh kita ya, mineral, vitamin, antioksidan lengkap ya. Jadi benar-benar luar biasa kalau Anda mengkonsumsi spirulina saja itu sudah banyak sekali yang keuntungan yang kita dapat ya. Nah, dan juga ini adalah suplemen facts dari spirulina yang ada di Atomy ya, di mana murni dia mengandung cuman 400 mg spirulina dalam satu tabletnya ya. Nah, jadi banyak ya waktu saya kemarin mempelajari ya dari beberapa riset ternyata dosis untuk spirulina itu adalah 1 sampai 3 gram Bapak Ibu setiap hari ya. Jadi untuk Anda yang berfungsi hanya menggunakan spirulina ini sebagai fungsinya ya untuk maintenance ya, untuk menjaga tubuh Anda agar bugar, tetap sehat, tidak kekurangan gizi dan sebagainya, cukup dengan 1 gram ya. Nah, karena Atomy punya adalah 400 mg ya per kapsulnya, maka kita dianjurkan mengkonsumsi 2 Bapak dan Ibu ya. Berarti itu 800 mg, masih di bawah 1 gram atau 1000 mg. Berarti masih dalam dosis yang aman dan normal ya. Atomy tidak pernah mau membuat overdosis Bapak dan Ibu ya. Kelebihan nutrisi, kelebihan suplemen yang sampai kalau banyak orang bilang, oh nggak apa-apa minum suplemen banyak-banyak, nanti kalau nggak kepake kebuang. Salah besar Bapak dan Ibu ya. Suplemen itu kita harus konsumsi dengan sesuai dosisnya ya. Bisa juga overdosis kalau kita tidak mengerti berapa dosis wajar yang kita boleh konsumsi dalam satu hari. Nah, begitu juga dengan spirulina Bapak dan Ibu. Dosis wajar dia adalah 1 sampai 3 gram. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang boleh konsumsi lebih dari 1 gram? Ya, atau lebih dari 2 kapsul yang ada di Atomy. Nah, itu Anda harus sesuaikan. Nah, apabila dia mempunyai kondisi diabetes, ya, gula, dia sangat bagus sekali Bapak dan Ibu, ya. Dia bisa spirulina ini juga bisa untuk mengurangi permasalahan diabetes Anda. Ya, ini ternyata spirulina juga mempunyai efek untuk penderita diabetes sangat bagus sekali, ya. Nah, tetapi dosis yang digunakan tidak cukup dengan 2 kapsul, ya, yaitu sekurang-kurangnya harus 4 kapsul. Artinya 2 kali konsumsi dalam satu hari, sekali konsumsi 2 kapsul atau 2 kali 2 kita sebutnya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa mengkonsumsi ini sebanyak 2 kali 2 kapsul dalam sehari. Nah, itu akan memberikan angka mendekati 2 gram ya satu hari. Nah, berdasarkan riset-riset dan uji coba yang dilakukan kepada banyak penderita diabetes, ke banyak penderita darah tinggi, ya kolesterol, saya mempelajari secara overall rata-rata mereka menggunakan dosis 2 gram. Dan mereka konsumsi biasanya diukur dalam waktu 4 minggu. Ya, dalam 4 minggu dan itu memberikan hasil yang cukup bagus sekali. Kalau Anda tertarik, Anda bisa cari-cari, ya risetnya banyak sekali, Anda tinggal Google aja tentang spirulina, penderita-penderita apa saja yang diuji coba, dan memang mereka rata-rata menggunakan sampai 2 gram. Nah, ingat ya, harus spirulina murni. Makanya kenapa saya senang dengan spirulina yang ada di Atomy, karena dia 100% murni spirulina saja. Jadi kita ngitungnya gampang Bapak Ibu ya. Banyak orang tuh mereka nggak berani tulis 100% pure spirulina ya. Mereka cuma bilang jual spirulina, tetapi kandungan isinya apa kita tidak tahu Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin Anda perlu membaca dan mempelajari lebih dalam dulu. Kalau ada teman Anda yang bawa-bawa spirulina juga, lalu dia bilang kita juga ada loh spirulina sebagainya. Nah, mungkin Anda sekarang sudah ngerti ya, 100% murni atau tidak kandungan spirulinanya, itu bisa Anda pelajari dulu ya. Karena takutnya Anda membutuhkan konsumsi yang sangat banyak sekali, karena kenapa? Murni spirulinanya tidak banyak ternyata ya. Tetapi kalau di Atomy nggak perlu ya. Di Atomy karena murni spirulina, jadi kalau butuh 2 gram Anda tinggal konsumsi 2 kali 2 ya. Tetapi contoh ada orang yang benar-benar membutuhkan sampai 3 gram, karena tadi saya bilang dosisnya 1 sampai 3 gram. Nah, Anda tinggal tambahkan saja menjadi 3 kali 2 atau 6 kapsul
dalam satu hari. Tapi sekali lagi, orang yang mengkonsumsi sampai 4 atau 6 itu adalah orang yang berkebutuhan khusus, ya. Tapi kalau misalkan kita hanya untuk maintenance, daily maintenance, ya, kebutuhan sehari-hari kita untuk menjaga kesehatan, karena kita juga mungkin sudah banyak minum suplemen yang lain, ya. Nah, saya rasa dengan 2 saja sudah jauh dari cukup, ya, sudah lebih dari cukup lah, 2 kapsul sehari sesuai yang dianjurkan oleh Atomy, ya. Saya juga pertama bingung kenapa Atomy menyarankan cuma 2 kapsul gitu, ya. Kenapa cuma 800 mg? Ternyata waktu saya melakukan riset, saya baru tahu kenapa alasannya Atomy hanya menyarankan 2 kapsul satu hari. Ya, luar biasa sekali, ya. Atomy sangat menjaga para konsumennya untuk tidak overdose di dalam konsumsi suplemen, ya. Karena mereka mungkin tahu, ya, karena kita juga sehari-hari masih mengkonsumsi makanan-makanan yang lain, suplemen-suplemen yang lain. Jadi ini sifatnya hanya sebagai pelengkapnya saja, penambah kekurangan-kekurangannya, jadi tidak perlu sampai berlebih-lebihan, ya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi berapa sih harganya spirulina Atomy ini? Ini yang luar biasa, Bapak dan Ibu. Cuma 300.000. Ya, 300.000 untuk Anda konsumsi 2 bulan. Jadi 120 kapsul. Kalau Anda minum sehari 2, berarti bisa 60 hari. Alias 2 bulan. 300.000 untuk 2 bulan. 150.000 1 bulan. 5.000 untuk konsumsi 1 hari. Bapak dan Ibu. Untuk melengkapi kekurangan gizi kita, hanya dengan Rp5.000 setiap hari. Itu sangat kecil sekali, Bapak dan Ibu. Bagi Anda yang tinggal di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, ya, kota-kota yang banyak mall, berapa tarif parkir Anda 1 jam masuk ke mall? 5.000, Bapak dan Ibu. Ya, Anda nggak mungkin hari ini masuk ke mall cukup 1 jam. Bisa 2 jam, bisa 3 jam. Dan Anda tidak pernah keberatan untuk bayar uang parkir. Tetapi kenapa Anda keberatan untuk membeli spirulina dan memberikan kesehatan buat tubuh Anda sendiri? Bukan orang lain yang nikmati loh, Bapak dan Ibu, ya. Untuk Anda juga gitu loh. Nah, kenapa kita tidak mau investasikan cuma 5.000 perak, Bapak dan Ibu, setiap hari untuk tubuh kita? Ya, kalau dalam satu rumah tangga ada suami, istri, anak mungkin 2, ya. Ya, mungkin Anda membutuhkan 4 botol. Tetapi paling tidak setiap orang hanya budgetnya 5.000 saja setiap hari, ya. Saya bicara kebutuhan dengan dosis yang normal, ya, bukan orang yang mempunyai masalah sakit atau apapun juga, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mungkin ini yang saya bisa sharingkan tentang spirulina, ya. Dan apabila ada yang mau bertanya, silakan, saya akan membuka question and answer, termasuk yang di Facebook. Silakan, apabila ada yang mau bertanya, saya juga bisa bantu jawab yang ada di Facebook, ya. Dan Anda yang ada di Zoom juga silakan, Anda kalau mau bertanya langsung boleh, mau melalui chat juga boleh. Oke, saya akan kembalikan kepada Pak Christopher. Terima kasih, selamat malam.